Ada perempuan yang sejak lahir dijuluki sebagai si manusia serigala dan bahkan monster gara-gara badannya penuh dengan rambut. Banyak orang menganggap ini kutukan karena setiap kali mencoba mencukur, sel kulitnya membuat rambut baru yang lebih tebal dalam waktu sangat-sangat singkat. Keadaan ini begitu parahnya, sampai yang tadinya dia adalah orang yang ceria, pelan-pelan berubah jadi pemurung dan juga menarik diri dari lingkungannya. Mungkin teman-teman pernah dengar ya kasus serupa tentang orang yang dijuluki keturunan genderuwo atau bahkan keturunan siluman karena mengalami kelainan yang sama. Simak videonya sampai habis ya, supaya kita nggak mengikat apa-apa dengan fenomena gaib, apalagi mengucilkan orang gara-gara kondisi fisik mereka tuh berbeda dengan kita. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan medico legal, dan saya belajar dari yang mati. Perempuan ini namanya Xiaoling. Sejak usia sangat muda, dia udah harus menghadapi masalah yang sangat-sangat berat. Sepanjang hidup tubuhnya Xiaoling dipenuhi dengan rambut yang tebal. Waktu lahir, tubuh Xiaoling itu diselimuti oleh rambut-rambut halus. Sebenarnya waktu orang lahir itu wajar, misalkan tubuh orang itu dipenuhi dengan rambut halus. Rambut ini berfungsi menahan lemak di permukaan kulit agar suhu tubuhnya tetap terjaga. Bisa dibilang, rambut dan lemak ini tuh adalah selimut alami yang menjaga suhu tubuh supaya tetap stabil. Rambut ini nantinya akan pelan-pelan hilang setelah beberapa minggu setelah lahir, gara-gara gesekan dengan pakaian atau tempat tidur. Nah, tapi pada kasusnya Xiaoling, rambut di tubuhnya ini tetap ada, bahkan semakin lama semakin lebat. Rambutnya tuh tebal, panjang, warnanya gelap dan kasar. Dan gak cuma di bagian tubuh tertentu aja, tapi hampir di seluruh permukaan tubuhnya. Bagian dahi, pelipis, pipi, hidung, kelopak mata, sampai badannya tuh semua ditumbuhi dengan rambut tadi. Cuman telapak tangan sama telapak kaki aja nih yang bebas rambut. Udah pasti ini bikin Xiaoling jadi sangat mencolok dibandingkan dengan teman-teman seusianya. Sebenarnya nih, waktu kecil Xiaoling tuh sama sekali nggak terlahir sebagai gadis yang minder atau penakut. Awalnya dia tuh ceria, dia sering mencoba ngajak ngomong, senyum ke orang yang lewat di jalan, pokoknya tuh ramahnya luar biasa. Tapi pelan-pelan Xiaoling mulai ngerasa juga teman-teman, orang lain tuh ngeliatin dia dengan tatapan ngeri dan bahkan jijik. Setiap kali dia keluar rumah, semua orang ngeliat dengan tatapan ngeri. Seakan-akan Xiaoling tuh makhluk yang aneh banget. Padahal Xiaoling ya manusia. Dan gara-gara ini pelan-pelan Xiaoling pun mulai merasa minder dan menutup diri. Dan di saat yang bersamaan Xiaoling juga harus mulai bersekolah. Nah, ketika masuk usia sekolah antara 6 sampai 8 tahun, ujian terberat dalam hidup Xiaoling pun resmi dimulai. Di usia di mana perempuan lainnya gemar pakai gaun, mengunci rambut, atau berenang, Xiaoling justru harus bersembunyi di balik pakaian yang super tertutup rapat, menghindari pandangan banyak orang. Segala cara dia lakukan buat menutupi rambut-rambut di tubuhnya. Mau musim panas, mau pada saat itu pengap, dia harus pakai baju panjang. Tapi Xiaoling tetap mendapat banyak pengejulukan yang benar-benar gak berperasaan. Kayak si manusia serigala, perempuan kera, dan bahkan dia dikatain monster. Teman seumuran Xiaoling sering banget gak mau ajak main bareng gara-gara mereka merasa takut dan jijik dengan kondisi fisiknya Xiaoling. Dan akhirnya sering banget dia cuma bisa duduk sendirian di pojokan kelas atau halaman sekolah. Gak ada sama sekali yang mau main sama dia. Guru pun kadang-kadang ragu-ragu mau datengin si Xiaoling. Karena tadi mereka tuh gak benar-benar paham teman-teman kondisi apa yang dialami sama Xiaoling. Mereka takut jangan-jangan kalau nanti saya deketin, saya ketularan lagi. Tubuh saya ikutan banyak rambut lagi. Dan akhirnya Xiaoling pun kena mental. Dia milih buat menarik diri total dari segala macam interaksi sosial. Dia menyendiri, dia gak mau ketemu apalagi ngobrol sama orang lain. Ngeliat penderitaan putrinya, pihak keluarga tuh sebenarnya gak tinggal diam. Mereka mencoba berusaha untuk menghilangkan rambut di tubuhnya Xiaoling. Pertama, mereka coba cukur habis rambut di bagian wajah dan tubuhnya Xiaoling menggunakan alat cukur biasa.
Mereka juga sempat mencoba mencabut helai demi helai rambutnya secara manual demi penampilan yang bersih. Bukannya bersih, tindakan mencukur itu cuma memberikan efek bersih dalam hitungan jam. Akar rambutnya Xiaoling mengirimkan sinyal regenerasi hiperaktif yang membuat rambut baru tumbuh dengan lebih tebal. Dalam waktu singkat, wajah dan tubuh Xiaoling kembali tertutup rambut yang lebih kaku. Xiaoling gak pernah mau lagi mengenakan pakaian yang terbuka seperti rok atau celana pendek, bahkan ketika cuaca sedang panas-panasnya. Xiaoling tuh merasa ketakutan kalau ada bagian kulitnya yang terekspos dan dilihat oleh orang lain. Tapi Xiaoling bilang seperti ini, jujur saya tuh cuma pengen hidup normal seperti teman-teman seumuran saya. Sebenarnya apa sih yang dialami sama Xiaoling? Kondisi yang dialami oleh Xiaoling ini disebut juga dengan hipertrikosis kongenital terminalis. Dikenal juga dengan sindrom Ambras, kelainan bawaan lahir yang sangat langka. Kasusnya itu kurang dari 50 kasus yang tercatat di jurnal medis. Kondisi ini sama sekali nggak ada hubungan dengan kelainan hormon dan bisa mengenai laki-laki ataupun perempuan. Secara normal, tubuh manusia itu punya siklus yang mengatur penyebaran dan juga jenis rambut. Pada kasus seperti Xiaoling, tubuhnya tuh nggak punya kemampuan gara-gara masalah genetik. Ada penelitian tentang genetik yang menunjukkan hubungan antara gangguan pada DNA dengan kondisi ini. Gangguan pada DNA mengganggu fungsi saklar pemutus pertumbuhan rambut. Jadi pada manusia normal, gen akan menghambat pertumbuhan rambut di area tertentu, kayak wajah atau punggung, bahkan sebelum manusia lahir. Nah, pada kasus ini tuh saklarnya seakan-akan rusak. Rambut halus pada manusia yang baru lahir nggak akan rontok, bahkan terus bertumbuh jadi lebih tebal, panjang, dan warnanya gelap. Pelan-pelan nih, rambutnya akan tumbuh lebat meliputi semua bagian tubuh, termasuk dahi, pipi, hidung, telinga, bahu, dan juga punggung. Teksturnya itu lebih halus dibandingkan rambut normal, tapi tebal dan warnanya gelap. Cuma telapak tangan, telapak kaki, dan permukaan selaput lendir aja yang bebas dari rambut ini. Nah, pada beberapa kasus keadaan seperti ini sering banget disertai dengan penebalan jaringan gusi, gangguan keterlambatan pertumbuhan gigi, struktur wajah yang khas, hidungnya tuh datar lebar dan ujungnya tuh membulat. Nah, gimana cara penanganannya? Sayangnya, keadaan yang dialami sama Xiaoling itu belum ada obat atau terapi yang bisa menyembuhkan kelainan genetik. Satu-satunya cara adalah menghilangkan rambut di tubuhnya Xiaoling. Mencukur dengan cara biasa terbukti kurang efektif, karena hal ini sudah dicoba oleh orang tuanya Xiaoling. Hasilnya rambut Xiaoling justru tumbuh lagi dengan lebih tebal. Sebenarnya ada pilihan lain teman-teman, Intense Pulse Light atau IPL, terapi sinar laser untuk merusak rambut dan menghentikan suplai nutrisi ke rambut. Nah, terapi ini nantinya akan menargetkan melanin pada rambut. Diharapkan di rambutnya Xiaoling bisa rontok atau minimal lebih halus tubuhnya. Terapi ini udah jelas yang makan biaya yang nggak sedikit. Dan ini harus dilakukan berkali-kali selama bertahun-tahun dan nggak bisa cuma sekali aja. Karena pasti akan tumbuh lagi, kemudian dilaser lagi. Dan masalahnya teman-teman, orang tua Xiaoling berasal dari keluarga yang nggak berkecukupan. Tapi orang tua Xiaoling pun nggak mau menyerah begitu aja. Melihat Xiaoling yang pelan-pelan mentalnya semakin kena, akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan tindakan yang lumayan berani, yaitu penggalangan dana dengan cara menyebarkan foto-foto Xiaoling supaya ada yang tergerak untuk memberi bantuan dana. Keputusan ini pun berbuah manis. Kisah Xiaoling pun langsung viral, gak cuma di Cina tapi juga menyebar ke seluruh dunia setelah diliput oleh media internasional, salah satunya CNN. Stigma negatif yang selama dia terima di lingkungan lokalnya langsung runtuh, berganti jadi gelombang empati yang benar-benar sangat-sangat luas dari berbagai macam penjuru dunia. Ribuan orang dari berbagai belahan dunia mengagumi keberanian Xiaoling. Mereka mulai mengirimkan donasi. Gak cuma bantuan uang, Xiaoling juga menerima ribuan pesan hangat yang menyemangati Xiaoling. Mereka bilang, kamu itu bukan monster, kamu itu manusia, kamu tuh perempuan yang cantik loh. Hidup kamu berharga, kamu harus semangat. Berkat dana yang terkumpul dari orang-orang baik inilah, Xiaoling akhirnya bisa mendapatkan akses ke rumah sakit modern di kota besar untuk mulai perawatan laser pertamanya. Dan waktu diperiksa pertama oleh dokter menemukan anomali di tubuhnya Xiaoling dan sekali ini adalah hal yang baik. Tahu nggak teman-teman, ternyata ritme jantung dan metabolismenya Xiaoling jauh lebih stabil dan kuat dibandingkan manusia normal. Tapi sayangnya ketika beralih ke pemeriksaan kejiwaan, hasilnya nggak sebaik pemeriksaan fisiknya. Xiaoling menderita gangguan kecemasan gara-gara penolakan sekian lama.
Kata-kata kasar, julukan dari orang-orang sekitar, itu pelan-pelan memang udah menghancurkan kesehatan mentalnya. Tapi nih, waktu dokter melakukan evaluasi kecerdasan, hasilnya bagus. IQ-nya Xiaoling berada di angka yang cukup tinggi, bahkan di atas rata-rata. Pelan-pelan kepercayaan diri Xiaoling pun meningkat selama dia mempersiapkan diri untuk terapi laser jangka panjang. Dan Xiaoling berhasil mendapatkan jaminan finansial untuk mengakses fasilitas dermatologi modern di rumah sakit besar. Dan dana ini diharapkan bisa digunakan untuk membiayai rangkaian awal dari terapi laser. Terapi ini secara bertahap merontokkan rambut di bagian wajah dan juga tubuhnya yang lain. Dan diharapkan juga bisa membantu Xiaoling mendapatkan penampilan yang lebih bersih secara kosmetik ketika dia beraktivitas seperti biasa. Keluarga Xiaoling sangat berterima kasih pada orang-orang baik yang mau membantu putri mereka. Tapi akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti memperbarui foto atau statusnya Xiaoling. Tujuannya untuk melindungi kesehatan mentalnya Xiaoling yang pelan-pelan mulai naik kepercayaan dirinya. Dan Xiaoling diharapkan bisa menjalani masa sekolah dengan jauh lebih tenang, tanpa embel-embel si gadis viral atau dari kejaran media. Teman-teman, di sini saya mau pesan ya, penampilan fisik yang berbeda itu nggak pernah menentukan nilai kecerdasan ataupun martabat seorang sebagai manusia. Kata-kata ejekan yang kita anggap sepele bisa meninggalkan luka psikologis yang jauh lebih dalam daripada yang kelihatan oleh mata. Dan ingat ya, kita tuh nggak pernah tahu perjuangan yang sedang dihadapi oleh seseorang. Jadi yang diperlakukan orang dengan hormat adalah bentuk kemanusiaan yang paling sederhana. Keberanian untuk minta bantuan bukan tanda kelemahan, tapi langkah penting untuk mendapatkan kesempatan hidup yang lebih baik. Dan kisah Xiaoling ini mengingatkan kita, kalau monster yang sesungguhnya itu sering kali bukan kelainan fisik, tapi diskriminasi, stigma, dan juga hilangnya rasa empati terhadap sesama manusia.